Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat pagi. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan akan memberkati kami dengan kebenaran firman, dan Tuhan membuka hati pikiran kami sehingga kami sungguh-sungguh dapat menerima kebenaran firman itu, dan kami tabur dalam hati yang subur sehingga kebenaran firman itu tumbuh dan menghasilkan buah, sehingga kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, seringkali kita memberikan satu pertolongan kepada seseorang yang membutuhkan. Namun hasil ketika kita memberikan pertolongan itu, kita malah mendapat masalah. Kita mendapatkan suatu tantangan karena ada orang menganggap bahwa ketika kita menolong seseorang itu dianggap tidak pas atau terlalu berlebih-lebihan, sehingga kita ditolak, dan itu akhirnya menjadi suatu kesulitan dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima kesulitan itu, apakah itu merupakan suatu beban atau menjadi anugerah? Kita yang menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita dapat membandingkan bahwa ketika kita mendapatkan suatu masalah karena menentang Tuhan, itu pasti berbeda ketika kita menghadapi masalah karena menolong sesama. Saya percaya ketika kita menolong sesama itu adalah suatu anugerah. Tetapi ketika kita menentang perintah Tuhan, maka itu merupakan suatu masalah. Nah, kita dapat berbuat baik saja bisa menimbulkan masalah, apalagi jika kita menentang perintah Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan belajar dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 11. Dan saya memberi satu tema, mau melawan Tuhan. Sebab ketika kita melawan Tuhan itu pasti ada sesuatu yang terjadi atau dampak yang akan kita alami. Apakah yang terjadi apabila kita menolak perintah Tuhan atau melawan Tuhan? Hal yang pertama yang dapat kita pelajari dari kitab Hagai pasal 1. Mari kita akan membaca kitab Hagai pasal 1. Kita akan membaca terlebih dahulu ayat-ayat ini. Ayat 1 sampai 11. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Nah, ayat 1 sampai 6 terlebih dahulu, firman Tuhan menjelaskan bahwa kamu, bangsa Israel, harus segera membangun kembali rumah Tuhan. Jangan sampai rumah Tuhan itu menjadi reruntuhan, sedangkan kamu menikmati tempat tinggal yang baik. Tetapi mereka berkata, apakah sudah tiba waktunya? Seolah-olah bahwa mereka yang penting adalah untuk diri sendiri, bukan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, ketika mereka berkata seperti itu, firman Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Inilah dampak orang-orang yang
menolak perintah Tuhan atau melawan Tuhan. Jadi kalau kita melihat ayat 6 ini, maka kebenaran firman Tuhan bagian yang pertama ialah bahwa dampak orang yang menolak perintah Tuhan atau melawan Tuhan, Tuhan mengambil berkat hidupnya. Tuhan mengambil berkat hidupnya. Dikatakan ayat ini, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Penghasilannya menurun. Dikatakan menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Dikatakan bagian yang akhir, ia bekerja untuk upah. Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Maka saya memberi satu kata sederhana bahwa penghasilannya menurun. Dikatakan ia menabur banyak tetapi membawa hasil sedikit. Ia bekerja untuk upah tetapi menaruh upah itu di dalam pundi-pundi yang berlubang sampai di rumah habis. Maka berkatnya menurun karena penghasilannya menurun. Tuhan mengambil berkat orang itu. Kalau orang itu menolak perintah Tuhan, kalau orang itu berani melawan Tuhan. Dikatakan ayat 6 bagian berikutnya, kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas. Bahwa berkat kebutuhan makan tidak dapat dinikmati. Dia berpikir dia kurang, sehingga berkat yang ada merasa tidak dapat dinikmati. Mereka tidak bisa menikmati berkat dari pangan. Dan ayat berikutnya di dalam ayat 6 itu dikatakan, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Berkat pakaian pun tidak berfungsi. Kalau di hawa yang dingin, dia perlu kehangatan tubuh, perlu pakaian, perlu jubah. Tetapi pakaian, jubah tidak dapat menolong dari rasa dingin. Dia tetap kedinginan. Pakaiannya tidak bisa berfungsi untuk memberi panas sehingga terlindung dari hawa dingin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap orang yang menolak perintah Tuhan, yang berani melawan firman Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan mengambil berkat hidupnya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus menurut kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Kalau firman Tuhan berkata, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Berarti kita diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun bait Allah itu, maka kita harus siap sedia supaya berkat Tuhan itu dinyatakan kepada kita. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, apakah yang terjadi apabila kita menolak perintah Tuhan atau melawan Tuhan? Ayat 9 mengatakan demikian. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi runtuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Hal yang kedua, apakah yang akan terjadi apabila kita menolak perintah Tuhan atau melawan Tuhan? Kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan melenyapkan usaha yang ada. Tuhan melenyapkan usaha yang ada pada kita. Saya beri istilah melenyapkan atau menghembuskan kalau di dalam ayat ini. Dikatakan demikian. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Dikatakan aku menghembuskannya. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Mengharapkan ini belum terjadi,
Berbeda dengan ayat yang ke-6 tadi. Kalau ayat 6 tadi, dia menerima upah dan menaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Berarti dia sudah memiliki hasil. Tetapi di dalam jalanan habis karena ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Tetapi kalau di sini sedang berusaha. Jadi kalau ini boleh dikatakan Tuhan melenyapkan usaha yang ada padamu, bisnismu, pekerjaanmu. Engkau mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Mengapa? Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Kamu menolak untuk membangun tempat ibadah. Kamu sibuk, masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Maka usahamu menurun, bisnismu menurun, pekerjaanmu menurun. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan dikatakan ayat 9, dikatakan, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Karena usahamu menurun, karena bisnismu menurun, pekerjaanmu tidak menghasilkan sesuai target, maka usahamu akan mengalami pailit. Usahamu akan mengalami kebangkrutan. Hasil yang dibawa ke rumah dihembuskan oleh Tuhan, dan kamu akan kehilangan segala-galanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita perhatikan pekerjaan Tuhan. Ketika Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata, oleh karena rumahku yang tetap menjadi runtuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri, maka aku akan menghembuskan usahamu. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan berkehendak kita menuruti perintah Tuhan untuk mengutamakan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, apakah yang akan terjadi apabila kita menolak perintah Tuhan atau melawan Tuhan? Bagian yang ketiga, Tuhan menggagalkan usaha yang dimiliki. Tuhan mampu menggagalkan usaha yang kita kerjakan. Jadi kalau kita melihat bagian yang pertama, Tuhan mengambil. Itu sudah ada pada kita, tetapi Tuhan mengambil. Yang kedua, Tuhan melenyapkan usaha yang sedang kita rintis, yang sedang kita lakukan. Dan yang ketiga, Tuhan juga bisa menggagalkan usaha yang kita miliki. Ayat 10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Tuhan menahan berkat, dikatakan hujan tidak akan turun, embun tidak akan turun. Dan bumi menahan hasilnya. Bumi tidak akan memberikan hasil. Apa yang kau tanam, apakah itu buah anggur, pohon zaitun, tidak akan menghasilkan buah. Karena apa? Tuhan menahan supaya usahamu gagal. Mengapa kita gagal? Karena kita tidak hidup menurut firman Tuhan. Dikatakan ayat yang 11, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Dikatakan Tuhan memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas segala hasil usahamu. Sehingga dikatakan anggur, minyak, gandum, ke segala hasil bumi, dan ke atas manusia dan ke atas hewan tidak memberikan hasil. Tuhan menggagalkan berkat kita karena Tuhan mendatangkan kekeringan atas hasil tanah. Mengapa? Karena kita menjadikan rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Sedangkan kita masing-masing sibuk dengan urusan rumah kita sendiri. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan menggagalkan segala usaha kita ketika kita tidak pernah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita mengutamakan kepentingan diri kita sendiri.
maka segala usaha dihancurkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita mengutamakan Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan, mari kita membangun kembali rumah Tuhan supaya menjadi pusat hidup keagamaan, kita akan melangkah ke sana. Maka segala usaha kita akan dipulihkan Tuhan dan Tuhan akan memberkati kita. Jadi sebagai pegangan hidup kita pada saat ini, kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber hidup dan berkat. Kita harus menurut perintah Tuhan supaya segala rancangan yang terbaik dari Tuhan terjadi pada kita. Sebab jika kita melawan atau menantang perintah Tuhan, maka berkat-berkat yang sudah siap itu akan menjauh atau menghilang karena Tuhan melenyapkan atau Tuhan mengambil atau Tuhan menggagalkan berkat itu. Karena kita tidak hidup menurut firman Tuhan. Jadi mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita akan lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan berjanji hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Kita tidak akan melawan Tuhan supaya berkat itu nyata dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di surga, terpujilah namamu. Bersyukur Tuhan untuk segala kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami, khususnya untuk berkat-berkat yang melimpah yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin seperti Tuhan. Dan hidup kami tidak akan pernah jauh dari berkat Tuhan, karena kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan suruh doa kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.